Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, selamat siang semuanya. Di sini kembali lagi saya akan menjelaskan tentang marketing. Nah, marketing mix ini atau bauran pemasaran ini cocok sekali digunakan oleh teman-teman yang mau meluncurkan suatu produk, mau buka usaha apapun. Hal ini adalah panduannya gitu. Jadi ini tuh marketing mix itu digunakan untuk mengetahui apa saja yang akan atau bisa kita lakukan untuk sustain gitu. Apa sih marketing mix ini gitu? Nah, marketing mix ini merupakan suatu strategi gitu. Bagaimana suatu produk itu berada pada tempatnya, pada waktu yang tepat, pada waktu yang tepat, dan juga pada harga yang sesuai gitu. Nah, simpelnya strategi ini tuh merupakan suatu keberhasilan kalau misalkan kita untuk meluncurkan suatu produk. Nah, pada perjalanan awalnya marketing mix ini muncul dengan 4P. Lalu seiring berkembangnya zaman berkembang lagi menjadi 7P, dan saat ini ada yang terbaru lagi menjadi 4C gitu. Nah, tetapi yang paling penting di sini adalah untuk teman-teman pertama kali yang harus diperhatikan itu nggak usah jauh-jauh ke 7P dulu, 4P dulu. Kalau udah stabil baru ke 7P gitu. Nah, gimana sih supaya kita itu menciptakan produk yang laku di pasar, kualitasnya bagus dan juga terus laku gitu. Nah, ini tujuan adanya marketing mix atau bauran pemasaran ini gitu. Nah, apalagi saat ini orang-orang itu kan nggak hanya membeli produk semata gitu, tetapi mereka customer ini membeli produk karena menjawab atas kegelisahan atau permasalahan yang ada. Misalkan saya butuh baju hangat, oh berarti ada penjual baju hangat gitu. Nah, itu adalah menjawab solusi atas kebutuhan gitu. Nah, apa sih 4P ini gitu? Saya akan menjelaskan 4P. Yang pertama ada produk gitu. Nah, produk ini kan ibarat kata adalah sebuah nyawa bagi suatu perusahaan ya. Kalau misalkan kita menjual suatu benda, berarti itu berwujud gitu. Ada yang tidak berwujud ya seperti jasa atau layanan gitu. Nah, karena produk ini nyawanya, maka perlu analisis yang matang bagaimana hal yang bisa kita persiapkan untuk memunculkan suatu produk ini gitu. Nah, pertanyaan yang bisa dikembangkan untuk melihat produk kita ini sudah matang apa belum. Yang pertama itu ada apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Nah, berarti kan kita menciptakan suatu produk yang dibutuhkan. Nah, contohnya saja saat ini orang-orang ketika pulang kerja butuh yang namanya nongkrong. Lalu dengan menyeduh kopi bersama teman-teman, karena kopi sudah menjadi lifestyle bagi segitu banyak orang gitu. Nah, oke, berarti saya akan menciptakan coffee shop gitu dengan bagaimana sih cara pelanggan menggunakan produk tersebut gitu. Apakah produk membeli kopi kita itu kita jualnya yang berbentuk bubuk kah, atau yang kita yang menyeduhkan kayak di coffee shop seperti biasa, atau bagaimana gitu kan. Nah, di sini tuh bagaimana kualitasnya, desain, bentuk, garansi yang kita berikan, apa ukurannya, dan nama merek tersebut itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Misalkan, contohnya kopi kenangan tadi, itu kan awal munculnya coffee shop yang akhirnya banyak yang galau lah, cerita manis lah, atau janji manis dan lain sebagainya. Itu kan berawal dari adanya nama kopi kenangan gitu kan. Sesuatu hal yang bukan berasal dari singkatan, tetapi itu berasal dari memori yang lekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Akhirnya ya melekat, banyak orang yang menggunakan nama-nama tersebut, itu unik gitu kan. Akhirnya dia kan jadi di kalangan coffee shop yang merakyat, yang akhirnya kan menjadi leader ya menurut saya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah
apakah produk yang kita jual ini memiliki sesuatu yang unik untuk kita tawarkan, yang membedakan kita dengan kompetitor lain gitu. Lalu apa kok? Nah, itu akan menjawab keunggulan kita. Yang menjadi unik itulah menjadi keunggulan produk kita gitu. P yang berikutnya adalah price. Nah, saya bergeser terlebih dahulu ke price gitu. Nah, price ini itu adalah sesuatu hal yang tidak kalah pentingnya dengan produk gitu. Ketika kita menetapkan suatu produk lebih mahal dari kompetitor, bisa saja nggak laku gitu kan, karena ada bandingannya gitu. Nah, apakah karena ini price ini tuh kan sesuatu yang rentan, apakah kita ketika kita mematok harga yang terlalu tinggi untuk mendapatkan profit yang tinggi, itu berbahaya nggak untuk keberlangsungan produk kita gitu kan. Nah, kalau misalkan harganya mahal, rawan berpindah dong ke pesaing gitu. Nah, pertanyaan ini tuh harus teman-teman bisa jawab gitu. Apakah dengan memasang harga yang lebih rendah untuk produk kita ini, apakah dapat meningkatkan persaingan? Itu harus teman-teman jawab. Lalu yang kedua, apakah harga yang terpasang ini dapat mengimbangi harga kompetitor gitu kan. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika menyangkut dengan price itu adalah diskon, syarat kredit, potongan, dan juga daftar harga. Oke, kita menerapkan strategi diskon ketika di mid-year atau Natal atau Lebaran, Idul Fitri dan lain sebagainya. Atau kita menjual misalkan furniture yang harganya mahal, namun kita tetap ingin menjangkau kalangan menengah. Oke, bisa kita fasilitasi dengan kredit gitu, tapi kita tidak mau ribet gitu. Oke, kita bekerja sama dengan pihak kedua untuk memfasilitasi kredit kita gitu kan. Nah, itu adalah kemudahan-kemudahan yang bisa kita tawarkan untuk mendapatkan produk kita yang berkaitan dengan price gitu. Lalu bagaimana 4P yang ketiga, yaitu adalah place. Nah, place ini kan menyangkut bagaimana keterjangkauan customer untuk mendapatkan produk kita. Kalau misalkan semakin mudah produk kita itu dijangkau, berarti kan segmennya semakin luas, seperti itu ya. Bisa dengan cakupan pemasaran, saluran pemasaran, lokasi, dan juga persediaan gitu. Nah, saluran pemasaran, kalau misalkan kita tuh bisa milih mau salurannya seperti apa gitu. Tentu saluran pemasaran ini sesuai dengan produk yang kita jual gitu. Misalkan kita menjual produk yang ya bisa semua orang pakai gitu kan, atau bisa semua orang makan, ya seperti kopi kenangan contohnya. Kita mau yang intensif distribution gitu kan, sebanyak mungkin cabang atau channel gitu. Akhirnya bukalah di Jakarta pun di Jaksel atau di Jaktim banyak kan, gak cuma di daerah Jaktim doang gitu kan, banyak di Surabaya, lalu di Jember banyak. Nah, lalu ternyata produk kita tuh nggak cocok kalau misalkan dibikin intensif, takutnya ada hal-hal tidak terduga yang terjadi, misalkan pemalsuan atau apa. Saya ingin melakukan eksklusif distribution gitu kan. Ya contohnya tuh kayak distributor resmi gitu. Contoh kayak iPhone. Saluran distribusinya kan nggak sebanyak Android ya kan. Nah, lalu bagaimana dengan yang ketiga, ada selective distribution. Ini menjual di tempat tertentu. Nah, ini biasanya produk-produk yang high class, Balenciaga misalkan, ada channel dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu ini kan sesuai dengan produk yang kita jual ya. Lalu yang keempat ada promotion nih, yang terakhir. Promotion, kenapa saya bilangnya promotion ini yang terakhir dari 4P, menjelaskannya pun terakhir gitu. Karena ketika kita sudah mempersiapkan produk, price, dan place sebaik mungkin, tinggal bagaimana kita mengenalkan kepada masyarakat, kepada calon customer kita gitu. Ya otomatis promosinya di sini yang berjalan gitu. Bagaimana tenaga penjualannya,
promosinya secara langsung atau maupun melalui iklan gitu. Nah, promosi ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman harus bisa jawab gitu kan mengenai dengan promosi. Kapan sih waktu yang tepat untuk mempromosikan produk ini? Apakah di jam-jam anak-anak pulang sekolah, pagi sebelum berangkat sekolah, orang-orang pulang kerja, atau ketika akan ada hari-hari tertentu, misalkan baju merah, oke, ini akan saya lakukan promosi ketika hari raya Chinese ya. Nah, itu kan melalui timing yang pas gitu. Lalu apakah media sosial yang tepat untuk produk kita gitu? Apakah kita cocok menggunakan, misalkan kita menjual produk-produk yang mudah dijangkau oleh anak-anak, apakah kita cocok menggunakan website? Itu kan agak ribet soalnya gitu kan. Nah, apa strategi yang digunakan oleh kompetitor? Kompetitor menggunakan influencer nih, atau menggunakan brand ambassador gitu. Nah, kita tuh harus analisis yang berhasil yang mana, itu yang kita juga ikuti gitu. Nah, ketika 4P ini yang menjadi dasarnya sudah kuat, teman-teman sudah oke, sustain, lalu ada tambahan 3P yang tadi, yaitu adalah people, proses, dan juga physical evidence gitu. Nah, people ini tentu nggak kalah penting, menjadi sangat penting juga gitu ketika teman-teman itu berhadapan dengan customer, employee, lalu relationship yang dibangun dari hulu ke hilir, lalu social interactionnya, bagaimana yang ingin disampaikan, kedekatan yang ingin dibangun dengan customer gitu kan. Nah, karena people ini juga kita sebagai karyawan itu kan yang membuat idenya, konsepnya, instingnya untuk membuat keputusan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan kita berkaitan dengan proses, P yang ke-6 itu namanya juga proses ya, berarti kita berbicara mengenai mekanisme gitu. Bagaimana alur konsumen mengenal produk kita hingga dia mau check out atau mau beli gitu, hingga keputusan akhirnya gitu kan. Nah, kalau misalkan mengenai proses ini, kalau misalkan kita bergerak di hanya menjual di online, di website gitu jualannya, websitenya itu kan harus yang user friendly ya, yang mudah digunakan, nggak membingungkan gitu. Nah, atau standar, kalau misalkan kita menggunakan sistem alur yang panjang, standar untuk mendapatkan produk ini tuh bagaimana, itu sudah harus teman-teman persiapkan gitu. Apalagi yang mempunyai perusahaan atau cabang di mana-mana, standarnya supaya rasanya tetap sama itu sudah ditetapkan gitu, SOP-nya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah physical evidence gitu. Nah, kalau misalkan physical evidence ini, bagaimana sih kemasan produk kita gitu, logo, event yang kita gunakan supaya kita dekat dengan calon customer gitu kan, fasilitas yang kita tawarkan apa saja gitu kan. Nah, tampilan media sosialnya apakah mudah dipahami, menarikkah atau enggak gitu. Atau untuk lebih dekat dengan customer, kita membuka customer service 24 jam misalkan gitu kan. Nah, itulah marketing mix atau bauran pemasaran yang mesti teman-teman yang akan membuat suatu produk harus pahami. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe apabila